Maltreatment atau abuse adalah berbagai perilaku yang tidak dilakukan oleh orang tua atau pengasuh yang dapat berakibat kematian, luka fisik atau emosional, kekerasan seksual atau eksploitasi. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan seseorang menghina, merendahkan, melecehkan, atau perbuatan seseorang yang menyerang reproduksi yang dapat berakibat fisik, seperti dapat mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Ada 3 tanda kekerasan dalam seksual anak. Yang pertama, perubahan emosi. Penting bagi kita sebagai orang tua atau guru untuk dapat melihat perubahan yang terjadi kepada anak. Misalnya, anak akan lebih mudah emosi atau agresif tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, anak akan lebih mudah menyendiri. Yang ketiga, anak akan sering mengalami mimpi buruk. Yang kedua yaitu perubahan perilaku. Penting bagi kita sebagai guru atau orang tua untuk dapat melihat perubahan perilaku yang terjadi kepada anak. Misalnya, anak tidak mau lagi bermain bersama dengan temannya. Yang kedua, anak mengalami masalah dalam tidurnya. Yang ketiga, prestasi anak akan terlihat menurun. Yang ketiga yaitu perubahan fisik. Dapat kita lihat apabila terjadi pembengkakan terhadap alat kelamin seorang anak, atau anak akan kesulitan dalam hal berjalan atau saat duduk. Contoh lainnya, pada saat anak sedang pipis akan mengalami rasa kesakitan. Penting bagi kita sebagai guru atau orang tua untuk dapat melihat tanda-tanda yang terjadi kepada anak tersebut. Tanda yang lain yaitu terjadinya memar atau kemerahan pada paha atau bokong anak. Kita penting dapat mengetahui itu semua. Kekerasan seksual pada anak biasanya dilakukan oleh orang tua, guru, pengasuh, tetangga, saudara, atau orang-orang terdekat yang berada di sekitar anak. Para ahli membagi kekerasan seksual menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kekerasan seksual dengan sentuhan, yaitu dengan menyentuh organ seksual anak, dengan menyuruh atau memaksa anak untuk memegang organ seksual orang dewasa. Yang kedua yaitu kekerasan seksual tanpa sentuhan, yaitu dengan menyuruh anak untuk membuka baju di hadapan orang dewasa, memperlihatkan pornografi pada anak, memperlihatkan alat kelamin pada anak. Yang ketiga, eksploitasi, yaitu dengan melibatkan anak pada bidang pornografi atau menggunakan anak pada film atau video pornografi. Penanganan yang dapat kita lakukan ketika ada anak yang terindikasi dalam kekerasan seksual, yang pertama yaitu kita harus berbicara dari hati ke hati. Usahakan saat mendengar cerita kita harus tetap tenang. Yang kedua, memberikan anak waktu. Jika anak belum siap untuk bercerita, kita harus memberikan waktu kepada anak di saat dia siap untuk berceritakan kembali. Tahapan yang ketiga yaitu memberikan dukungan penuh kepada anak dan memberitahukan kepada anak bahwa ini terjadi bukan karena kesalahan yang telah dibuatnya. Yang keempat yaitu buatlah kehidupan anak senatural mungkin. Kita harus membantu anak untuk melewati fase-fase atau masa-masa trauma yang sedang dialami oleh anak sampai ia dapat melanjutkan kehidupannya kembali dan anak bisa menghilangkan traumanya. Dan anak dapat tumbuh kembang sesuai dengan usia yang sedang dialami anak saat ini. Dan apabila belum terjadi perubahan setelah kita melakukan 4 penanganan ini, kita dapat membawa anak ke psikolog atau ahli untuk dapat menindaklanjuti masalah yang sedang dihadapi anak. Dalam hal penanganan kekerasan seksual anak ini, dapat kita lakukan intervensi. Intervensi yang pertama yaitu dengan metode
Prasosialisasi dan wawancara. Dengan menentukan jadwal anak-anak yang akan ikut sosialisasi. Intervensi yang kedua yaitu metode diskusi dan wawancara dengan orang tua. Sekolah sebagai fasilitator dan orang tua dapat bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan psikolog. Intervensi yang ketiga yaitu metode dengan wawancara dan diskusi dengan orang tua. Memberikan pendidikan kepada anak yang mengikuti sosialisasi dan perlindungan diri kepada anak, bagaimana cara anak untuk menjaga diri dan untuk melindungi dirinya. Penting bagi anak untuk mengetahui ini semua sejak dini. Hal-hal mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, hal mana yang tidak boleh dilihat orang lain, anak-anak harus mengetahui itu sejak dini dan harus kita tanamkan kepada anak-anak bahwa hal-hal yang tidak boleh dilihat orang itu apa saja, sehingga tertanam pada jiwa anak untuk melindungi dirinya sendiri agar tidak dilecehkan oleh orang lain. Kita harus memberikan pendidikan yang baik kepada anak untuk pencegahan kekerasan seksual, serta orang tua harus memberikan kasih sayang yang penuh kepada anaknya sehingga anak merasa lebih diperhatikan. Ketika kita sudah melakukan penanganan ini, anak masih tetap merasakan depresi atau trauma, dan anak masih kesulitan untuk tidur, perilaku anak pun masih berbeda dari sebelumnya, kita dapat membawa anak ke psikolog anak atau kepada seorang ahli yang dapat membantu anak untuk tumbuh kembang yang lebih baik lagi. Intervensi ini ditujukan oleh pada sasaran anak usia 8 hingga 12 tahun.